количество украинских войск, колоссальные потери, насильственную мобилизацию, угрозы для мирного населения, главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказ. Duta Besar Rusia Vasily Nebenzia kembali menegaskan bahwa operasi militernya di Ukraina sah dan menuduh Kiev melakukan mobilisasi paksa serta melarang pasukan mundur. Nebenzia menuding Zelensky hanya menginginkan gencatan senjata untuk memberi waktu bagi pasukan Ukraina yang disebut telah kalah di lapangan. Duta Besar Amerika Serikat Mike Waltz menegaskan bahwa semua pihak harus menghentikan pertempuran dan kembali ke jalur diplomasi untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Waltz mengatakan Washington telah menawarkan syarat yang cukup lunak, termasuk keringanan sanksi, namun serangan Rusia tetap meningkat dan korban sipil terus bertambah. Wakil Duta Besar Ukraina, Kristina Hayovizit menyampaikan bahwa di tengah sidang, Rusia melancarkan serangan ke Zaporizhia. Из Стамбула, европейских столиц, то это не что иное, как попытка отвлечь внимание от чудовищного коррупционного скандала. Мы с самого первого дня ясно заявили о целях спецоперации. Не блоки Украины, ее денацификация, прекращение гонений на всю Русь, соблюдение прав всех живущих на Украине. Gubernur Ivan Fedorov melaporkan 5 orang tewas dan 3 luka-luka dengan bangunan terbakar dan puing berserakan akibat bom terpandu Rusia. Fedorov sebelumnya telah memperingatkan adanya ancaman serangan udara Rusia yang akhirnya menyasar kawasan permukiman. Menjelang musim dingin, pasukan Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina dan terus bergerak maju sambil menyerang infrastruktur energi. Hayovizit menggambarkan pendudukan Rusia sebagai bentuk teror negara dan genosida yang bertujuan menghapus identitas Ukraina. Ia menyatakan Ukraina siap bekerja dengan Amerika Serikat dan Eropa dalam rancangan perdamaian, tetapi menolak segala bentuk pengakuan atas wilayah yang direbut Rusia. Serta menegaskan bahwa Rusia harus dipaksa mundur dalam aspek ekonomi, politik, dan militer. The human toll is devastating and the destruction unimaginable. This is a systematic and deliberate policy aimed at annihilating the Ukrainian people, culture, identity, historical heritage, and our right to exist as a free and dignified nation. This is an attempt to freeze, silence, and extinguish Ukrainian resilience. This is a state terror and genocide. Since the beginning of this year, Ukraine has supported President Trump's proposals aimed at ending the war. We are ready as before to work constructively with the American side as well as with our European partners and around the world so that the outcome is peace. Ukraine has officially received from the American side a draft plan. We outlined the fundamental principles that matter to our people. We agree to work on the plan's provisions in a way that would bring about a just end of the war. In this context, allow me to